Muhammad Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai dengan 2023. Pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 ini merupakan anak kedua dari 5 bersaudara pasangan Acha Misbah Muhyiddin dan Cucu Sukaisi. Kang Emil menghabiskan masa kecil dan sekolahnya di Bandung. Dia masuk Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 3 Bandung, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bandung dan SMA Negeri 3 Bandung. Selanjutnya, Kang Emil mendapatkan gelar sarjana Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kang Emil kemudian melanjutkan pendidikan masternya di University of California di Berkeley, Amerika Serikat dan lulus dalam waktu 2 tahun. Selama berkuliah master, Kang Emil bekerja di Departemen Perencanaan Kota Berkeley, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, secara mengejutkan, Ridwan Kamil memulai karir politiknya. Beliau menyalonkan diri sebagai wali kota Bandung bersama Odet Muhammad Daniel. Keduanya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Ridwan Kamil melakukan proses kampanye dengan gaya baru melalui media sosial yang berisikan tulisan lucu serta bernuansa romantis. Berkat gaya kampanye tersebut, dia berhasil menang dan dilantik sebagai wali kota Bandung pada periode 2013 sampai 2018. Kang Emil pun melaju kembali ke pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Dia maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum sebagai wakilnya. Kang Emil berhasil memenangkan kursi Jabar 1 dengan perolehan suara 7.226.254 atau sebesar 32,88%, di mana mengalahkan 3 pasangan lainnya. Kemudian Kang Emil dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023 pada 5 September 2018. Kelompok kami memilih Pak Ridwan Kamil sebagai tokoh berakhlak yang berorientasi pelayanan, di mana sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Emil sudah mengeluarkan banyak program-program yang berorientasi pada pelayanan bagi masyarakat di Jawa Barat. Yang pertama ada aplikasi Sambara, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi pertama di Indonesia untuk inovasi layanan Samsat atau bayar pajak kendaraan tahunan, di mana masyarakat tidak perlu lagi antri dan tidak perlu lagi ribet karena tinggal membuka aplikasi Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Aplikasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan tim pembina Samsat Jawa Barat, khususnya Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Jawa Barat. Melalui inovasi ini, masyarakat bisa secara cepat dan mudah dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan tahunan. Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada smartphone berbasis Android. Dengan hadirnya Sambara, wajib pajak dapat mengakses layanan pembayaran pajak tahunan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, masih ada lagi inovasi-inovasi pelayanan yang diinisiasi oleh Kang Emil yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah Jabar Quick Response, yang mana ini merupakan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jabar. Jabar QR ini hadir untuk memberi solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Misal seperti rumah darurat roboh, jembatan darurat, kebencanaan, masalah pangan, dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada Pemprov Jabar dan juga membantu Pemprov Jabar menanggapinya secara cepat dan tepat. Hal ini membuktikan bahwa sosok Kang Emil ini memang benar-benar memiliki nilai ASN berorientasi pelayanan yang peduli kepada masyarakat dan mengutamakan layanan yang prima. Selain beliau menggagas inovasi aplikasi Jabar Quick Response yang memudahkan masyarakatnya untuk mengadu, pada masa pandemi COVID-19 di tengah kepanikan warga Indonesia tentang penyebaran COVID-19 yang semakin marak terjadi, beliau juga berinovasi membuat aplikasi Picobar. Aplikasi Picobar ini sebagai media terpercaya untuk memudahkan warga Jawa Barat untuk mendapatkan informasi penanganan COVID-19 dengan satu genggaman. Aplikasi Picobar ini dikembangkan oleh Jabar Digital Service. Aplikasi Picobar ini dilengkapi lebih dari 20 fitur yang menunjang respon cepat tanggap kedaruratan di tengah pandemi COVID-19, yang dilengkapi ragam layanan kesehatan digital pendukung kedaruratan pandemik. Bukan hanya pemerintah pusat yang bergerak melakukan berbagai inovasi demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Pemerintah daerah pun tidak ingin ketinggalan. Sebut saja salah satunya aplikasi Si Perut Lapar yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Ridwan Kamil. Si Perut Lapar adalah akronim dari Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. Sesuai dengan namanya, Si Perut Lapar merupakan teknologi yang berupaya membantu para petani atau masyarakat yang memiliki minat bertani dalam membaca potensi lahan melalui pemetaan digital. Hal ini dapat mengurangi dampak ketidaksesuaian antara lahan dengan komoditas yang ditanam. Dengan sistem ini, petani bisa memastikan kondisi lahan seperti cuaca, kemiringan, dan jenis komoditas yang pas untuk masyarakat. Tidak hanya membuat lahan bisa produktif dan menyelamatkan lingkungan, tapi juga warga desa tidak perlu lagi untuk hijrah ke kota untuk mencari pekerjaan. Inovasi yang telah dikembangkan sejak pertengahan 2016 ini memberi rekomendasi budidaya komoditas perkebunan pada lokasi lahan tertentu melalui analisis tumpang tindih peta atau overlapping maps yang meliputi topografi, jenis tanah, geologi, dan klimatografi. Tidak hanya itu, Si Perut Lapar juga memberikan informasi tentang faktor-faktor pembatas yang dimiliki lahan, seperti kemiringan lereng, tekstur tanah, ketersediaan oksigen, retensi hara, temperatur udara, dan curah hujan. Hal ini diperlukan untuk mendorong perkebunan berkelanjutan melalui perlindungan lahan dan pelestarian lingkungan hidup. Di Jawa Barat, sekitar 70 hektar lahan perkebunan menganggur. Ironisnya, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai komoditas perkebunan yang cocok untuk dibudidayakan di lahan tersebut. Tidak jarang salah menanam bahkan membuat tanah menjadi rentan longsor. Alih-alih mempelajari tanaman yang cocok untuk lahan yang dimiliki, banyak warga Jabar yang memilih hijrah ke kota karena dinilai lebih baik untuk meningkatkan perekonomian mereka. Melalui Si Perut Lapar, hal-hal demikian dapat diatasi. Inovasi Si Perut Lapar yang digagas pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Negara, Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Wajar, karena selain inovatif, Si Perut Lapar juga dapat menjadi solusi bagi petani dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Barat.